1 menit bahas Gubernur Aceh yang sudah menghina presiden dan mengkhianati negara ini. Ini Gubernur Aceh membangkang sama Prabowo atau gimana nih? Anggota DPR ini ingin Aceh segera merdeka setelah 500 ton bantuan dari Malaysia ditolak pemerintah. Tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Realiti Indonesia hari ini. Begini, konoha begini di Indonesia. Sebab itulah Aceh, orang-orang Aceh nak lari dari Indonesia ini. Pantas saja, geng, anggota DPR Indonesia itu murka dan marah, geng. Mengajak rakyatnya untuk pisah daripada Indonesia. Kenapa? Karena bantuan-bantuan daripada Malaysia itu ditahan oleh para pejabat-pejabat Konoha. Memang gak ada akhlak nih ya pejabat-pejabat Indonesia. Udah mau dibantu, tidak tahu berterima kasih, ngatain pula. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video statementnya seperti ini, geng ya. Gubernur Aceh pengkhianat negara dan menghina Presiden Indonesia. Hah? Kok seperti itu konsepnya? Iya, geng. Kenapa Gubernur Aceh sampai geram dan dibuat statement mengkhianati negara? Karena, geng, bantuan dari internasional, terutamanya daripada Malaysia, itu dikenakan pajak dan ditahan, geng, di perairan lah, pokoknya di mana ditahan kayak gitu, geng, untuk bantuan korban banjir untuk warga Aceh. Tentunya Gubernur Aceh ini marah, geng, karena gubernur ini sangat menyayangi rakyatnya. Nah, patutlah, geng, ada statement bahwasannya Gubernur Aceh ini adalah berkhianat kepada Presiden Indonesia. Waduh, gak seperti itu juga konsepnya ataupun statementnya ya, geng ya. Gak usah ambil pusing, geng, kita simak bersama-sama dulu videonya seperti apa. Jangan mengambil kesimpulan di depan video ataupun di awal video. Kita simak dulu seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. 1 menit bahas Gubernur Aceh yang sudah menghina presiden dan mengkhianati negara ini. Hah? Menghina presiden? Negara mati bukan mati banjir, mati kelaparan. Bukan mati banjir. Kondisinya begitu memprihatinkan. Seperti itu. Pemerintah Indonesia terus bersikeras kalau bencana Sumatera itu masih terkendali, nggak perlu jadi bencana nasional. Sikap Gubernur Aceh yang meminta bantuan kepada asing jelas telah merendahkan derajat Bapak Presiden yang dikenal anti asing. Ya sih. Antek-antek asing berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Aduh. Jadi jangan heran kenapa bantuan 500 ton logistik dari Malaysia itu tertahan. Karena kita nggak butuh asing, kita bisa kendalikan ini. Apalagi kata Menteri Tito Karnavian, bantuan dari Malaysia itu nggak seberapa dibandingkan dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Gubernur Aceh benar-benar udah nggak menghargai negara ini. Nggak menghargai pemerintah yang bergerak cepat mengirim bantuan, walaupun terlambat berhari-hari. Nggak menghargai Presiden Prabowo yang ikut donasi untuk bencana. Nggak menghargai Kepala BNPB yang hartanya naik 500% hanya dalam waktu 3 tahun setelah menjabat. Dan juga nggak menghargai kepolisian Indonesia yang langsung menindak para mafia-mafia hutan. Ya walaupun sampai sekarang belum ada tersangka, tapi ya udahlah, yang penting mereka udah kerja. Ini Gubernur Aceh membangkang sama Prabowo atau gimana nih? Dia baru aja minta bantuan sama PBB dan kawan-kawan untuk penanggulangan pasca bencana. Ini kan nggak sejalan sama narasi nggak butuh bantuan asing, negara masih kuat, yang disampaikan para menteri dan Prabowo sendiri. Gue sih respect ya sama yang dilakuin Gubernur Aceh. Dia tuh kayak persetan dengan para menteri dan bosnya, padahal dia sendiri tuh orang Gerindra. Ini baru pemimpin, ya kan? Dia tuh mikirnya, gimana nih rakyat gue? Mungkin orang-orang yang nggak mau ini jadi bencana nasional, mikirnya tuh, gimana nih usaha gue? Ya nggak? Aneh banget.
Anggota DPR ini ingin Aceh segera merdeka setelah 500 ton bantuan dari Malaysia ditolak pemerintah. Wakil Wah, Ketua Komisi marah ya, 1 gengnya. DPR Aceh, Rusyidi Mukhtar, secara terbuka mendesak Presiden Prabowo untuk membuka akses bantuan internasional. Pasalnya, 500 ton bantuan logistik dari perantau Aceh di Malaysia tertahan dan tak bisa masuk karena pemerintah pusat menolak bantuan luar negeri dengan alasan menjaga harga diri negara. Sudah memasuki minggu ketiga, status bencana nasional belum juga ditetapkan, sehingga bantuan internasional otomatis tertutup. Di lapangan, korban semakin putus asa. Bantuan minim, kelaparan terjadi, bahkan korban jiwa terus bertambah. Pemerintah pusat dinilai gagap, setengah hati, dan terkesan tidak empati. Kekecewaan inilah yang memicu pernyataan keras. Menurutnya, mereka tidak ingin konflik, tapi jika dibiarkan terus, kami siap berdiri sendiri untuk merdeka dari Indonesia. Wah, Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak dokter-dokter yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan. Berarti tidak Ya, ada saya sah saja. Tidak ada, mana ada. Dan juga kemarin saya ada dengar begitu juga orang yang mencari mayat-mayat. Tapi semuanya sudah saya cross check, tidak ada. Semua lancar. Mereka tolong kita. Gubernur masa Aceh ini kita marah, Ki. persulit ke bodoh. Biasa itu saja. Menarik apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang kerap sama Mualim. Memang ada 3 hal yang sangat penting dalam penanganan bencana. Yang pertama adalah tanggap bencana. Tanggap bencana meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, psikis, dan juga keamanan. Kemudian yang kedua adalah rekonstruksi. Karena banyak sekali dari mereka yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. 2 hal ini menjadi fokus utama dari rekonstruksi yang akan dilakukan ke depan. Dan yang ketiga adalah soal rehabilitasi. Dan dari 3 hal ini tentu harapannya lancar dan cepat untuk dilakukan. Saya Aiman Wicaksono, salam. ya tentunya Gubernur Aceh sangat marah, geng, karena rakyatnya dilantarkan begitu saja. Dan lihat tadi, geng, baru tidak cukup dan nanti akan dikirimkan lagi sebanyak 3 ton obat-obatan dan dokter-dokternya. Namun apalah daya, geng, ya. Presiden kita ataupun para pemimpin kita, aduh, ikinya pelik, geng. Bingung gak itu kepada pemimpin kita. Orang membantu dengan secara ikhlas, tidak minta balasan dan lain sebagainya. Malah ditahan, ada yang kena biaya cukai. Nasib baiklah orang-orang Malaysia yang pandai ini langsung datang ke Indonesia, terus membeli barang-barang di Indonesia, terus dihantar untuk warga yang kena banjir. Kalau tidak, aduh, geng. Dan ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang membuat kita hening dulu ya, geng. Kenapa demikian? Jangan marah dulu. Ikinya mau baca dulu. Pria Malaysia ini pria Malaysia ini sarankan agar tak lagi pilih presiden sekarang ke depan karena apa kira-kira, geng? Karena dia ikinya gak bisa ngomong ya, biar dia saja yang ngomong. Kalau ikinya yang ngomong nanti dibilangnya pengkhianat negara ataupun tidak NKRI. Matilah situlah, geng. Jom kita simak bersama-sama dulu. Untuk orang-orang Indonesia, saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia, tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Oh my God. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia, macam-macam kekangan, itulah inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Dikasih bantuan medis dan obat-obatan dari Malaysia kok malah ngedumel, Pak. Kok nggak ngucapin terima kasih, Pak? Malah dihitung-hitung gak sampai 1 miliar lah. Negara bisa ngasih lebih besar lah, Pak. Minimal ucapin terima kasih. Terima kasih. Orang kalau lagi sakit, Pak, dijenguk aja udah seneng. Betul. Apalagi dikasih buah, apalagi dikasih obat-obatan. Betul. Ucapin, Pak, terima kasih. Terima kasih. Upin, Ipin, Mail, Mei, Ehsan, Fizi, Boboiboy. Maafin Susanti ya. Susanti nggak tahu apa-apa. Dia nggak terlibat. 969 orang mati
akibat bencana banjir, kerajaan Indonesia duk sibuk nak kira cukai. Ini bukan file Netflix, bukan cerita Tamil. Inilah realiti Indonesia hari ini. Entah berapa juta orang sumbangkan untuk bantuan banjir ni. Kerajaan Indonesia kata ini barang import. Selagi tak isytihar bencana nasional, kami akan cukai semuanya, Pak. Korang bayangkan selimut, makanan, ubat, semuanya sangkut dekat custom. Sangkut tu bukan sebab bahaya atau barang terlarang, tapi sebab cop dan kertas. Nyawa orang miskin, orang susah, hampa tunggulah kelulusan birokrasi. Ada pemimpin depa kisah ke? Kerajaan kata kami cukup stok, kami tak perlu bantuan asing ni semua. Tapi rakyat tidur atas lumpur dan mayat pun tak habis dikutip lagi. Cukup. Macam tu cukup. Cukup sekadar di atas kertas, di lapangan gagal. Kalau empati pun boleh dicukai, ini bukan kerajaan berdaulat. Ini sistem yang hilang ihsan, hilang sifat kemanusiaan. Hampa kena share video ini. Sebab esok lusa mungkin giliran negara kita pula. Viral Menteri Indonesia. Nama dia Tito. Tito ke Toto aku tak tahu. Dia kata sumbangan dari negara Malaysia ini tidak seberapa. Kecil sahaja di mata Menteri Konoha ini. Cuish! Orang yang tidak tahu bersyukur ini ramai orang yang begini. Konoha begini di Indonesia. Sebab itulah Aceh, orang-orang Aceh nak lari dari Indonesia ini. Kerana apa? Kerana ketua-ketua pemimpin Indonesia ini majoritinya jenis sakau, pandai cakap, tipu rakyat Konoha. Apa pandangan anda semua rakyat Malaysia dan Indonesia? Bye-bye. Ini dikatakan tak kerti bersyukur. Tak boleh menyenangkan, lagi menyusahkan. Rakyat kau sampai kemuluran kat sana tu. Ada yang berjalan aku tengok sampai 1 kilometer. Berjalan sebab apa? Nak dapatkan bantuan. Kalau kau dah cukup tolong doang, tak payah berjalan macam tu. Ini orang dah tolong, terima kasih tak ada, lagi tak seberapa lah, apa lah. Berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar. Yang kesiannya rakyat kau dengan perangai kau macam ni. Aku kadang-kadang tak faham terima kasih pun susah. Orang dah tolong, bukannya orang minta balik duit kau. Dah bantu tu, lagi nak kena cukai lah apa ke. Orang tolong pun bukan sebab apa, sebab sifat kemanusiaan. Faham? Jadi gerak tu. Apa? Olah-olah. Peace, one love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pimpin orang tak tahu. Peace. Pantas saja, geng, anggota DPR Indonesia itu murka dan marah, geng, mengajak rakyatnya untuk pisah daripada Indonesia. Kenapa? Karena bantuan-bantuan daripada Malaysia itu ditahan oleh para pejabat-pejabat Konoha. Memang gak ada akhlak nih ya pejabat-pejabat Indonesia. Udah mau dibantu, tidak tahu berterima kasih, ngatain pula. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Pantas saja, geng, DPR Aceh marah dan ngamuk, geram, dan lain sebagainya, geng. Ternyata bantuan daripada Malaysia tidak sampai lagi, geng. Udah berharap itu gubernur Aceh ya, geng, ya. Dari Malaysia 3 ton ini pangan 500 ton. 500 ton pangan, bayangkan. Wow. Banyak, geng, 500 ton tuh, geng. Banyak, bukan sedikit 500 ton nih, geng. Bayangkan. 500 ton. Dari Malaysia, namun ditahan. Bahkan komunitas Aceh yang berada di Malaysia juga ikut menyumbang, itu juga ditahan. Maunya presiden kita nih apa sih, geng? Aduh, tidak kita mampu untuk mengatasi banjir ini. Namun sampai sekarang masih tetap warga dan rakyatnya mengeluh dan kelaparan dan kesusahan dan kemiskinan. Coba, Pak, saran daripada saya, itu anggota DPR potong gajinya semua. Tak payah tahun ini, 2 tahun lagi. Tak payah bagi anggaran ini, anggaran itu. Kayak itu potong buat bantu bencana banjir. Anggarannya terlalu besar sih. Anggota DPR nih gak guna lah. Aduh, pening kepala. Betul lah kata abang ni. Tahu. Abang guna kepala-kepala. Pening ikinya, geng. Ikinya kalau ikutin alur-alur cerita ini, geng. Ya Allah, ya Rabbi. Pecah kepala ikinya, geng. Betul. Aduh, ya Allah, gak habis pikir. Malunya setengah mati ikinya, geng. Kepada negara Malaysia, kepada warga Malaysia. Kenapa? Karena, ya Allah, niatnya udah baik. Dibantu. Malah ditahan. Ya Allah. Ini bantuan kemanusiaan lebih tinggian
lebih gian egonya kayak gitu, gengsinya kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.